Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik dan tentu saja sehat. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online malam hari ini yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan juga Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Untuk Anda yang belum follow Instagram kami, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, setiap hari Kamis malam jam 7:30, tentu saja kita bertemu di acara yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Ida Yanti Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan Ibu Oki. Beliau adalah Master Hati dan Certified Life and Wellness Coach, Wellness Coach ya, sampai belepotan ini. Yang sudah hadir di tengah kita dan sudah kita dengar suara ketawanya. Oke, selamat malam Bu Oki. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam teman-teman. Ya, kita tahu bahwa malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya Bu Oki ya. Iya, benar. Yang sudah hadir di tengah kita, beliau adalah Dr. Royce Apangayoman. Beliau adalah dokter spesialis bedah. Kalau saya boleh perkenalkan dulu, Dok. Selamat malam dulu, Dok. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Pak Dewa. Selamat malam Bu Oki. Ya. Gimana kabarnya, Dok, malam hari ini? Baik, baik. Baik ya. Sehat ya, Dok ya, yang penting ya. Oke. Dr. Royce ini menyelesaikan kuliah kedokterannya di Universitas Padjadjaran Bandung ya, di Indonesia. Kemudian juga meneruskan, nanti mungkin ini ada istilah endolaparoskopik ya, di National University Singapore. Oke. Dan beliau juga pernah mengajar di Fakultas Maranatha Universitas Kristen Maranatha Bandung, juga di Immanuel Hospital Bandung, Santosa Hospital Bandung. Mungkin untuk sahabat pembelajar yang dari Bandung mungkin pernah ketemu ya. Dan sekarang sebagai apa nih Dok, di Departemen Bedah ya Dok ya? Ya Pak, ya betul. Di Siloam Hospital. Ya. Oke. Dr. Royce ini juga sama Bu Oki ada event juga ya, Bu Oki ya. Jadi ada coaching kesehatan ya. Jadi, nah ini ada di tampilan di screen share-nya. Anda bisa ikut di mulai minggu kedua bulan September 2020. Jadi untuk Anda yang ingin ketemu lagi nanti di minggu kedua bersama Bu Oki dan Dr. Royce, Anda bisa mendaftarkan coaching kesehatan. Biaya coachingnya 250 per orang, 250.000 per orang selama 2 jam. Info pendaftaran bisa dicatat dulu, 0857 1660 4892. Kemudian juga Bu Oki juga ada event juga, RBA ya, Bu Oki ya. RBA. Ya, RBA ini mulai ikuti pelatihannya tanggal 5 September. Jadi besok ya. Besok hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya, tanggal 5 September setengah 10 seperti biasa sampai jam setengah 5 via online. Kalau Anda belum mengikuti RBA, silakan ikuti karena ini banyak manfaatnya. Dan tentu saja Anda bisa catat nomor teleponnya untuk mendaftarkan di event ini ya, 0857 1660 4892. Baik, Bu Oki, Dr. Royce, malam hari ini kita akan membahas mengenai pikiran dan kesehatan Anda. Ya, Anda itu kita, kita semua. Kita pasti juga ingin pikiran tenang, kemudian kesehatan yang prima gitu ya, apalagi di saat-saat yang memang membutuhkan kedua hal ini ya. Nah ini untuk Anda, sahabat pembelajar yang join pada malam hari ini, tidak salah ruangan meeting ya, bahwa kita akan mendapatkan banyak hal di malam hari ini. Untuk Anda nanti seperti biasa untuk berinteraksi atau bertanya, silakan bisa tulis dulu di Zoom group chat atau
bisa buka mic dan kalau bersedia buka kamera. Baik, Bu Oki, mungkin kita langsung ke Dr. Royce dulu ya, Dok. Mungkin ada paparan dari Dr. Royce bagaimana kesehatan kita ini di masa-masa yang seperti ini. Silakan, Dok. Ya, baik Pak Dewa, Bu Oki, dan Bapak Ibu sekalian, selamat malam semua. Senang sekali saat Malam. ini saya bisa join ya di sini di Indonesia Belajar untuk sharing sedikit ya apa yang saya ketahui, saya pelajari, dan saya diberikan tema mengenai hubungan pikiran kita dengan kesehatan. Ya, jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, mungkin tadi sudah dengan sangat baik ya Pak Dewa sudah membacakan. Ya, saya Royce, saya dokter bedah di Rumah Sakit Siloam di Jakarta. Nah, Siloam Simatupang dan Siloam MRCC Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, tapi topik hari ini lebih umum, jadi saya tidak membahas bagian saya soal bedah-bedah, takutnya Bapak Ibu takut dengar bedah. Jadi topik yang diberikan kepada saya lebih bersifat umum, ya. Bagaimana sih hubungan, apakah ada memang hubungan antara pikiran kita dengan kesehatan. Nah, tentunya kan di zaman era pandemi sekarang kan banyak sekali ya, sampai sekarang pun tadi pagi aja masih banyak WhatsApp, telepon ke saya soal bagaimana nih ada yang positif nih tiba-tiba katanya teman saya, gimana nih caranya, langsung cemas dia. Nah, itu memang sangat dekat topik saya saat ini yang diberikan yaitu soal pikiran dan bagaimana sih pikiran kita bisa mempengaruhi tubuh kita. Langsung aja kali ya Pak Dewa, Bu Oki ya, sedikit aja. Jadi Ya, Dok. sebenarnya pikiran itu atau thoughts ya, apa yang kita pikirkan itu dan ilmu mengenai bagaimana sih pikiran itu terjadi itu sampai saat ini pun di dunia kedokteran, terutama yang mempelajari tentunya ya neuroscience dan neurobiology dan psikiatri ya uniknya ya, mempengaruhi yang 3 bagian besar yang mempelajari soal pikiran ini. Tapi sampai saat ini pun bahkan di negara maju masih banyak pertanyaan besar, misteri besar soal pikiran ya. Dan saya sampai baca lagi gitu, dan saya sampai cari lagi mengenai ilmu terbarunya, sampai detik ini pun dikatakan belum ada yang betul-betul ahli yang mengerti bagaimana sih sebenarnya pikiran itu bisa terbentuk. Ya, misalnya aja kita mikir nih, oh saya sekarang mau makan atau mau minum susu. Pikiran mau minum susu itu apa sih yang terjadi di otak, itu aja masih banyak pertanyaan ya, karena dokter hanya tahu otak itu terdiri dari sel-sel saraf atau neuron. Nah, hubungan antara sel saraf satu dengan sel saraf lain di dalam otak itu namanya terjadi koneksi antara saraf dengan saraf yang jutaan banyaknya neuron itu saling namanya tuh saling bleeding ya. Jadi kalau mikir ini langsung ada yang mancar tuh di sana, ada energi-energi yang listrik-listrik yang berloncatan. Kita namakan neurotransmitter. Ya, nah itu tuh sebenarnya listrik yang terjadi itu karena chemical, karena kimia, zat-zat kimia yang terjadi di otak banyak sekali ya, dan sampai sekarang masih banyak yang kita belum ketahui zat-zat kimia apa saja yang bisa terjadi segitu cepatnya terjadi di otak sampai membentuk sebuah pikiran. Nah, belum lagi kita ngomong soal memori ya. Apa sih yang bisa membuat kita tuh bisa kayak hard disk gitu ya, bisa mengingat masa lalu ya, bisa lagi ingat oh waktu dulu saya begini, itu aja masih belum dimengerti disimpan di mana tuh memori, sebagai apa di otak itu. Nah, jadi kalau kita ngomong soal pikiran tuh memang sangat kompleks dan sampai sekarang masih sangat sedikit yang bahkan dokter yang paling pintar sedunia pun yang mengerti soal pikiran. Tapi juga sudah banyak kemajuan mengenai ilmu mengenai thoughts ya, mengenai pikiran dan neuroscience, neurobiology ini. Intinya sampai sekarang itu kita tahu bahwa sudah terbukti pikiran kita itu sangat erat dan bahkan sangat berhubungan dengan tubuh kita, kesehatan kita, emosi, dan sebagainya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya katakan begini deh Bapak Ibu, coba sekarang pikir.
Pikirkan suatu hal atau suatu momen di mana Bapak Ibu itu pernah sangat bahagia gitu, ya. Apa saat waktu ulang tahun, saat punya anak pertama kali, atau memang saat menikah. Nah, saat kita berpikir begitu, pikir nih, ingat kan memori waktu itu. Langsung muncul apa? Emosi kan, ya. Itu udah otomatis, ya. Tergantung saat itu kalau happy langsung terbentuk, iya ya dulu ya waktu saat merit senang banget tuh ketemu pertama kali atau pertama kali pacaran mungkin Bapak Ibu. Ya. Jadi kan itu pikiran tuh membentuk suatu memori yang akhirnya menimbulkan suatu trigger-trigger emosional. Itu pun masih banyak yang belum kita ketahui. Kok bisa? Ya, kok bisa langsung otomatis itu terjadi? Ya. Atau pikiran saat ini dan masa datang nih ya, kita mau rencana mau ini, rencana besok mau ini, rencana besok saya mau melakukan A, B, C, D. Nah, bahkan kalau mungkin bisnismen akan melakukan ini itu supaya nanti keuntungan perusahaan bagaimana. Nah, langsung timbul ambisi dan sebagainya. Nah, hal itu terjadi secara langsung, alami, dan otomatis. Ya. Sehingga kita tidak bisa memang memisahkan antara pikiran itu dengan emotion, dengan mental kita. Makanya cabang neuroscience ini juga sangat diminati oleh dokter-dokter psikiatri, dokter-dokter yang memang mendalami soal kedokteran jiwa. Ya. Kenapa? Karena memang sangat menarik. Saya lihat banyak penelitian-penelitian yang terbaru 2013, 2017, bahkan 2019 terakhir yang menyatakan itu sudah terbukti secara chemical dan sudah bisa diukur oleh kita. Dikatakan dari statistik, 47% pasien dengan gangguan kardiovaskuler, artinya dia ada penyakit jantung, mungkin ada penyempitan di pembuluh koroner, dan sebagainya, 47% itu penderitanya depresi. Nah, itu kan menarik, 47% itu kan hampir setengahnya. 1 dari 2 orang yang dengan penyakit jantung depresi. Tapi selalu menjadi pertanyaan di situ. Depresinya muncul karena penyakit jantung dulu, atau sebenarnya depresi itu yang menyebabkan si orang itu kena penyakit jantung? Nah, telur dulu atau ayam dulu? Itu tuh masih belum jelas. Ya, tapi intinya sudah terbukti ada hubungan. Dan itu sangat dibuktikannya bukan cuma dari common sense, bukan cuma dari suatu yang, kan biasa, orang yang jantungan pasti stres lah. Nggak bisa. Jadi benar-benar dibuktikan apa saja hal-hal yang bisa diukur, substance di badan kita yang bisa diukur, dari mulai hormon, ya, misalnya serotonin, dopamin, semua dicek tuh, noradrenalin pada pasien-pasien yang itu memang berpengaruh sekali, ya, saling berhubungan erat. Orang diabetes misalnya, itu terbukti tuh, ya, sudah dikatakan 30 sekian persen, saya lupa itunya persentasenya, sekitar 30% pasien dengan diabetes sama, ya, kecemasannya tinggi, ya, banyak yang rasa seperti yang cuek gitu ya dengan kesehatannya dia. Jadi udahlah gue emang diabetes deh gitu. Terus kenapa gue makan sembarangan aja? Itu banyak ya. Jadi tidak care terhadap health-nya ya. Padahal udah dibilangin, dan itu pengalaman langsung ya. Saya kalau dengan pasien diabetes, kalau yang datang ke dokter bedah pastinya kakinya tuh udah busuk tuh ya. Itu lucu tuh kalau orang diabetes tuh ya. Jadi kalau di depan dokter bapak-bapak ibu yang diabetes itu nurutnya minta ampun, ya dokter, iya, bapak jangan makan manis ya, iya dokter, nggak pernah kok, gitu ya. Lucu tuh kayak anak-anak. Tapi begitu saya korek-korek ke keluarganya, gimana tuh si bapak di rumah? Wah, bandelnya minta ampun dok, katanya, susah banget dibilangin, ya. Disuruh makan nggak boleh gula, enggak lah sedikit kan, gitu. Jadi ya secara mentally, secara yang saya lihat memang beda dengan orang yang tidak diabetes. Ya. Dan itu tuh berpengaruh sekali ya, saya lihat tuh pola pikir dia susah tuh ngebilangin orang diabetes, nggak tahu kenapa ya, kayak hilang logikanya gitu. Ya. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh gitu, iya, tapi nggak dikerjain gitu. Ya, tetap aja bandelnya minta ampun. Nah, itu sudah terbukti tuh ya, depresinya, tingkat kecemasannya itu terbukti sangat erat bahwa penyakit yang diderita langsung oleh badannya itu berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya, tentunya pikirannya dan sebagainya.
Nah, itu yang membuat saya juga tertarik belajar hal-hal lain ya selain di kedokteran karena memang manusia ini kompleks, tidak hanya melulu terdiri dari sel-sel dan organ saja ya. Hal-hal yang pikiran, mental, emosional itu juga ya kita kan ya manusia. Jadi saling berhubungan dengan erat. Nah, saya makanya hanya mau sharing beberapa contoh kasus deh ya. Nanti mungkin Ibu Oki dan juga kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bisa lebih detail. Saya punya kasus pertama yang tadi ya, yang diabetes. Ini si ibu ini datang, wah udah pokoknya jelek deh ya. Umurnya sekitar 65-an ya. Sebenarnya belum terlalu dibilang terlalu tua enggak ya, 65 tuh. Tapi datang jelek ya, keadaannya tuh udah lemes, terus udah gitu gulanya 500 sekian lah, 560 kalau nggak salah, tinggi sekali ya. Kakinya busuk, bau ya, dan memang bernanah. Datang dia, saya lihat wah ini gula tidak terkontrol nih ya diabetesnya. Memang bandel kata keluarganya, ibu ini susah kalau dibilangin ya. Untung setelah dicek dia nggak COVID. Jadi akhirnya kita rawat dan ibunya ini memang saya lihat pikirannya tuh aneh. Jadi kalau misalnya ditanya gitu, Bu, ini kita mau bersihin ya lukanya nanti gini. Ah enggak dokter, saya mau mati aja katanya. Ya, saya nggak mau apa, pokoknya itu buang aja kakinya. Jadi pikirannya tuh udah yang nggak rasional. Padahal dijelasin sama saya itu nggak perlu diamputasi, penggulirannya masih bagus, kita bersihkan saja, kita rawat, nanti sembuh kok, ibu masih bisa jalan lagi. Tapi selalu nggak bisa nyambung, pikirannya tuh selalu nggak rasional, selalu minta. Ya akhirnya saya lihat ya ibu ini depresi dan sudah putus asa dianggapnya. Padahal udah dijelaskan secara medis masih mungkin ya, asal ibunya rajin berobat dan sebagainya. Nah, ini perlu pendekatan lain kan ya, bahwa ya kita nggak bisa dong amputasi kalau memang pasiennya masih bisa ada harapan tidak ada amputasi, nanti nyesel kemudian juga kan nggak bagus ya. Kita pendekatan terus betul jelasin, tapi ya memang harus cepat keputusan yang saya bilang, kalau nggak nanti keburu jelek. Ya intinya ujungnya sama keluarganya dibujuk lah, akhirnya mau dibersihkan, akhirnya mau diberi demen kalau istilah kita ya, tidak diamputasi, terus dirawat lukanya. Sekarang udah mendingan tuh ya, udah hampir sembuh lah ya, mungkin 95% lah. Nanahnya segala udah nggak ada, ya tinggal nunggu kulit dan sedikit jaringan. Kakinya emang hilang satu atau dua ya, jarinya hilang karena udah terlalu busuk. Tapi dia masih bisa jalan pasti ya. Dan beda sekali, jadi saat awal datang, ibunya demikian putus asa dan pikirannya aneh banget buat saya, pokoknya nggak ada harapan deh, emosionalnya juga, pokoknya udahlah nggak mau denger gitu. Sekarang tuh lain gitu, datang, dokter apa kabar gitu, dia yang nyapa duluan gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa saling berhubungan gitu. Penyakitnya berhubungan dengan jalan pikiran dia, dan jalan pikiran dia yang bagus inilah yang positif inilah yang membuat kelihatan kok lukanya itu juga cepat sembuh. Itu jadi berhubungan erat memang. Ya. Nah, kasus kedua juga yang sebelumnya adalah kasus dengan kanker payudara. Jadi datang ibu itu masih muda, masih 45-an lah ya, nggak punya anak, sehingga tidak pernah menyusui, ada benjolan. Nah, sama itu ya. Saya lihat kalau saya ngobrol gitu, jalan pikirannya juga sama. Jadi orang ini tuh terlalu sering ketakutan. Jadi apa-apa takut ya. Jadi dari keluarganya pun saya korek, ya misalnya dia masuk ke lift katanya. Itu belum apa udah keringetan ya di dalam lift itu. Terus dia padahal liftnya nggak ada apa-apa gitu. Dia pegang erat katanya. Itu yang keluarganya itu dipegang, begitu udah buka baru dia cepat-cepat keluar. Masuk basement ketakutan. Kalau naik tangga sedikit agak tinggi ketakutan. Jadi orang itu penuh dengan ketakutan yang berlebihan. Ya, jalan pikiran dia juga aneh. Jadi kalau mikir tuh segalanya ini kayaknya bahaya deh. Jadi paranoid berlebihan. Nah, itulah makanya ya antara pikiran dengan emotion itu sangat erat. Jadi nggak bisa kita bedakan lah. Intinya pikiran negatif, emosinya pasti jadi jelek. Ya, sama ya akhirnya dijelaskan pelan-pelan ya, bahwa ini kemungkinan kanker dan sebagainya. Begitu dengar kanker aja udah langsung kerasa tuh ya, dia mukanya rautnya udah beda gitu ya, udah, duh kanker ya dok, gimana dong.
cemas. Tapi kan saya harus jelaskan apa adanya kan sebagai dokter bahwa ini mungkin. Akhirnya pendek kata pokoknya setelah dioperasi betul kanker dan harus dibuang payudaranya. Nah, tapi setelah dibuang payudaranya terus kita untungnya keluarganya sangat support ya. Kita mindset dia tuh saya rubah pelan-pelan gitu supaya ya ini bukan suatu hal yang aneh buat kita dan banyak kasusnya bukan cuma ibu itu, saya bilang bukan cuma ibu nih ya. Dan banyak yang survive udah bertahun-tahun juga oh, happy-happy aja nggak apa-apa. Nah, pelan-pelan memang nggak bisa cepet sih ya. Mindsetnya berubah, itu bener-bener kelihatan. Begitu mindset dia udah nerima, terus ya deh sekarang udah lebih positif, dia lebih happy dengan keadaannya, udahlah nerima, terus mau untuk, pokoknya mau dia, untungnya nurut ya, disuruh PET scan mau, kemudian disuruh nanti kemoterapi mau. Ya, mengalami kemoterapi yang wah katanya sampai muntah-muntah segala, tapi akhirnya oke. Ya sekarang lumayan lah, ya kalau setiap kontrol tuh oke lah. Jadi buat saya tuh betul-betul setiap pasien yang saya lihat tuh, saya tidak bisa hanya mengobati dari sudut medis dan bedah itu tubuhnya. Ya. Saya tuh juga harus masuk ke emosional dan pikirannya. Supaya kalau kita ngobatin tuh nyambung jadinya. Ya. Pengobatan kita tuh jalan dengan baik. Kalau enggak, ya kalau nolak, apalagi pikirannya, ya nggak nyambung juga akhirnya. Gitu. Susah jadinya pengobatannya itu. Nah, kira-kira pengalaman dan sharing saya sih nggak mau terlalu detail mengenai itulah ya, terlalu berat ya. Di dunia kedokteran kan istilahnya banyak banget. Tapi intinya buat saya tuh pikiran, emotion, dan body atau tubuh, kesehatan, itu sangat amat erat. Ya. Satu hal berhubungan dan saling berhubungan satu sama lain. Ya. Orang yang sakit bisa bikin pikirannya ngaco, pikiran ngaco bisa bikin badan sakit. Kira-kira kesimpulan saya sih simpelnya begitu. Mungkin nanti disambung sama Bu Oki dan pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Dr. Royce, atas pemaparan di awal ya, apa hubungan pikiran dan kesehatan ya. Pasti selama Dr. Royce menyampaikan pemaparannya, Bapak Ibu mesti, saya juga langsung, wah benar ya, saya pernah mengalami ini, mengalami itu. Oke, Bu Oki silakan bisa dielaborasi. Iya. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya senang sekali karena ditemani oleh Dr. Royce, sahabat saya. Dan kita memang sering ngobrol ya Bapak Ibu ya. Karena Dr. Royce juga alumni yang kita sering ngobrol tentang energi, ya, tentang hati dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi mendengarkan pemaparan dari Dr. Royce, jelas bahwa pikiran mempengaruhi kesehatan, dan kata Dr. Royce lagi, ternyata kesehatan juga mempengaruhi pikiran kita. Nah, sekarang saya mau membahas sedikit tentang pikiran ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi-sesi saya terdahulu, ya mungkin sudah beberapa kali saya mengungkapkan ini tentang bedakan antara sesuatu yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Kenapa saya bicara ini lagi? Karena terbukti beberapa klien saya yang bahkan sudah beberapa ya lewat coaching, lewat ngobrol dan sebagainya, diingatkan tentang itu, tapi tetap kadang-kadang beberapa orang di antaranya tidak bisa mengendalikan pikiran itu. Jadi misalnya gini, kalau kita bertanya ya, apa sih pikiran-pikiran yang ditimbulkan dari satu hal yang kita bisa kendalikan. Misalnya, saya mau maju bisnisnya, ya. Siapa yang mau maju? Saya, ya. Saya mau sembuh dari penyakit saya yang susah tidur. Yang mau maju, yang mau sembuh, saya, ya. Jadi yang kita mau bedakan antara dikendalikan dan tidak dikendalikan adalah kalau tidak dikendalikan adalah sesuatu yang harus orang lain kerjakan.
Ya. Jadi misalnya kita dengan anak, saya ingin anak saya rajin belajar. Nah, itu di luar kendali. Karena yang harus rajin belajar anak. Ya, saya ingin suami saya menyayangi saya. Ini juga di luar kendali karena dia, suami saya yang harus menyayangi. Padahal itu bukan saya. Ya, kalau dia tidak mau menyayangi, kita gimana? Kalau anak saya tidak mau belajar, kita gimana? Ya, jadi pemikiran kita seharusnya selalu adalah pada hal yang bisa kendalikan bagaimana caranya agar saya bisa membujuk anak saya untuk belajar. Ya, bagaimana caranya supaya saya disayangi oleh suami saya? Bagaimana caranya supaya saya bisa kerja bagus sehingga atasan saya mempromosikan saya. Jadi semua itu serba saya yang harus melakukan. Nah, itulah dalam kendali. Ya. Yang kedua, setelah kita tahu ya mana yang kendali, mana yang tidak kendali, kita lihat juga adalah pikiran-pikiran yang selama ini mengganggu kita itu dari masa lalu atau dari masa depan. Ya, kalau misalnya dari masa lalu, kita mesti ingat juga satu hal bahwa itu juga tidak bisa kita kendalikan karena tidak bisa kita rubah. Peristiwanya itu disetip aja. Ya, peristiwa yang kita tuh trauma, kita pernah diejek orang, kita pernah dimarahin orang, kita pernah dipermalukan, kita pernah gagal dan sebagainya. Tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita ubah. Nah, ini kita harus punya cara untuk menghilangkannya. Demikian juga tentang pikiran untuk masa depan. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh merencanakan ya. Oh, saya misalnya saya ingin bisa membeli rumah di tahun 2021 bulan Juni. Boleh ya. Saya ingin mempunyai tabungan sebesar 100 juta pada akhir tahun ini. Boleh. Yang tidak boleh adalah yang berlebihan, yang menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran. Ya. Nah, pikiran yang tadi tidak bisa terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan itu akan membuat kita terus ya berpikir sesuatu dan tidak pernah selesai, itu akan menjadikan kita lama-kelamaan menjadi stres. Ya. Nah, saya mau lihat dari sudut lain lagi. Tadi kita ngomong soal pikiran. Kalau emosi itu apa? Emosi adalah perasaan yang menyertai sebuah pikiran. Dan kebanyakan yang kita ngomong, pikiran kamu kok negatif sih? Itu kebanyakan sih sudah ada unsur-unsur emosinya. Ya, kebanyakan. Jadi, emosi adalah perasaan yang menyertai pikiran kita. Biasanya itu terjadi karena apa? Karena peristiwa di masa lalu, entah itu trauma, entah itu pengetahuan kita, misalnya dari buku-buku yang kita baca, yang berita yang kita dengar, ya, atau suatu misalnya hal-hal yang ditanamkan oleh orang tua kita, nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kita. Nah, itu menjadikan kita tuh punya persepsi-persepsi tertentu. Ya. Sehingga karena kita punya persepsi tertentu yang sudah tertanam di diri kita, ketika kita memikirkan sesuatu, itu menjadi lebih berat. Contoh, saya tadi seperti sudah Dr. Royce juga katakan ya, saya mengingat satu hal yang tadi kalau Dr. Royce contohnya gembira. Aduh, saya senang banget pada saat saya ulang tahun lalu saya dapat hadiah yang saya suka, ya. Kita langsung happy. Padahal peristiwanya udah tahun lalu ya, Bapak Ibu kalau dipikir loh, peristiwanya udah tahun lalu. Aduh, saya bahagia sekali ketika saya punya anak, saya melihat anak saya yang pertama tuh, saya ngeliatin wajahnya pertama kali, aduh saya bahagia. Saya pun sampai sekarang, walaupun anak saya sudah 19 tahun, kalau saya mikirin itu saya bisa happy. Ya, jadi yang menciptakan siapa? Saya.
Ini yang bagus ya Bapak Ibu. Nah, kalau jelek gimana? Ketika kita misalnya ketemu sama satu orang ya yang menyakiti kita, pernah membuat kita nggak nyaman, begitu kita ketemu langsung mungkin kalau kita benci ya, dengan benci dan sebel banget gitu atau marah gitu, kita pasti deg 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 gitu. Ya, padahal kita nggak pernah atur juga kan. Nah, disinilah yang membuktikan bahwa pikiran kita mempengaruhi tubuh fisik juga dan emosi kita. Pikiran, emosi, dan tubuh fisik ini semuanya saling berhubungan. Ya, jadi hal-hal yang kita lihat sebagai sebuah kenyataan, sebetulnya kitalah yang memberi nilai. Apakah dia bagus, ya? Apakah dia bernilai, apakah dia menggembirakan, ataukah dia tidak menyenangkan, gitu, Bapak Ibu. Nah, dari semua yang kita rangkum tadi ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mulai berpikir bahwa kitalah yang bertanggung jawab penuh untuk mengendalikan pikiran kita. Bagaimana caranya? Nah, ini ya, bagaimana caranya? Setiap orang pasti punya pengalaman hidup yang berbeda. Punya pengetahuan yang berbeda. Dan juga punya trauma atau pengalaman hidup, keputusan-keputusan yang dia ambil yang berbeda. Makanya tidak setiap orang bisa sama perlakuannya. Ya, kalau kita ngomong secara umum, gampang kalau ngomong secara umum, berpikirlah positif. Pagi-pagi, ya, kamu katakan saya sehat, saya bahagia, dan saya akan menjalani hidup ini sepanjang hari ini dengan sukses, misalnya. Ya, itu adalah suatu afirmasi-afirmasi positif. Tetapi, apakah itu bisa jalan pada setiap orang dengan sempurna dan sama? Itulah yang saya katakan tadi berbeda. Tidak jawabannya. Ya, itu hanya salah satu hal yang memang bagus kita lakukan, tetapi tidak semua orang kemudian hasilnya menjadi positif pikirannya, menjadi orang yang sehat. Ya. Kenapa? Tadi, karena kita punya pengalaman hidup yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan pengetahuan yang berbeda. Jadi, dari sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mulai ya, sekarang itu mengenali diri sendiri. Mulailah mengendalikan pikiran kita dengan lebih mengenal diri kita. Caranya punya waktu untuk diam dan merenung, atau kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan meditasi, dengan meditasi. Atau kalau Bapak Ibu misalnya tidak terbiasa merenung, tidak terbiasa meditasi, bisa juga dengan menulis. Ya. Cara mengendalikan pikiran yang paling tepat ya, ini dari pengalaman saya melihat para klien ya, klien-klien saya adalah dia harus tahu pikiran atau emosi atau keadaan apakah dalam dirinya yang paling berat, yang paling merupakan masalah buat dia. Ya, tadi dengan cara dia merenung dan mengingat-ingat kejadian setiap hari saya itu biasanya bagaimana ya? Emosi apa yang paling sering muncul? Ya, nah itu kenali. Ya, misalnya kita tahu, oh iya, saya paling sering marah. Kalau saya sering marah, biasanya karena apa ya? Ya, atau dengan siapa ya? Atau di lingkungan apa, peristiwa apa? Misalnya begitu. Atau kalau kita mengenali diri kita bukan marah, tapi misalnya saya ini orangnya
sering putus asa, atau kurang semangat dalam menghadapi apa-apa. Mentalnya saya tuh tempe, sehingga saya tidak bisa sukses. Sehingga saya kalau ada penyakit sedikit aja, saya langsung down. Tadi kata ya, contoh tadi Dr. Royce mengatakan, ya udahlah kaki saya dipotong gitu. Ya, itu salah satu ekspresi dari keadaan dirinya tuh kayak gimana gitu. Tapi ada juga terjadinya karena hal-hal yang kalau mau dikorek lebih lanjut, kita kalau bisa tahu kenapa sih dia gitu, di rumahnya dia tuh seperti apa sih, sebetulnya hubungan dengan anak-anaknya gimana sih, siapa sih orang yang paling menunjang dia. Nah, itulah yang paling bisa membantu untuk kita memberikan terapi, ya. Kalau kita misalnya Bapak Ibu semua punya masalah, Bapak Ibu mau pergi ke terapis, ya, atau Bapak Ibu misalnya mau menyembuhkan diri sendiri, kenalilah diri sendiri sehingga tahu caranya untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Jadi malam hari ini saya juga nggak berpanjang lebar, Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu juga nanti bertanya. Tapi sekali lagi, jadi saya simpulkan ya, bahwa pemikiran kita biasanya banyak sekali dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau kita punya ini, mulai sadar Bapak Ibu. Mulai sadar. Bapak Ibu boleh WA saya, boleh ngobrol dengan saya ya. Kalau untuk kita menemukan bahwa ternyata saya kebanyakan kok pikiran saya tuh banyak hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Harusnya kita mulai menerima dan mulai berdamai, lalu kita lupakan. Yang kedua, kalau itu berhubungan dengan masa lalu, sadarlah itu tidak bisa dirubah, harus mengambil keputusan, saya mau mulai melupakan. Saya mau mulai memaafkan peristiwa itu dan diri saya sendiri. Ya, demikian juga untuk masa depan, bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu khawatir. Kita harus merencanakan dan selalu harus ingat di atas semuanya ini Bapak Ibu, kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan kepada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu kalau di sini kebetulan sudah belajar ya tentang membuka hati, Bapak Ibu bisa doa dari hati, bisa menguatkan hati, itu akan sangat banyak pengaruhnya untuk pikiran-pikiran kita yang negatif bisa menjadi lebih positif. Ya. Dan terakhir, bahwa ayo sama-sama Bapak Ibu, kesehatan kita itu sangat penting karena kesehatan bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa. Marilah kita mulai memikirkan sesuatu yang lebih baik ya, untuk berubah, untuk mempunyai kesehatan yang lebih baik dengan cara mulai mengendalikan pikiran kita, mengenali diri kita, ya, melakukan hal-hal yang positif, misalnya tadi ada olahraga, ya, Bapak Ibu juga tidur yang cukup, ini berhubungan dengan kesehatan, ya, kita juga perlu sinar matahari, perlu juga tersenyum, semuanya itu dirangkum akan sangat bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Bagi Bapak Ibu yang belum sakit ya, kita bersyukur bahwa kalau kita tahu ini imunitas kita tuh akan meningkat. Tapi buat Bapak Ibu juga yang kebetulan punya penyakit tertentu, ayo kita sama-sama kelola pikiran kita dengan melakukan hal-hal positif supaya kita bisa lebih sehat dari keadaan sekarang. Demikian Pak Dewa. Baik, Bu Oki, baik Dr. Royce, luar biasa malam hari ini ya, sahabat pembelajar ya, kita mendapatkan banyak hal untuk kita bisa menjaga pikiran dan kesehatan kita. Nah, saatnya kita buka untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing ya, silakan. Saya lihat dari tadi yang Bapak Ibu buka kamera, sudah banyak hal kayak yang ingin disampaikan. Pak Ivan sudah tunjuk jari terus. Oke, silakan Pak Ivan dulu. Oke, saya nggak tahu nih bertanya atau sharing namanya. Saya hanya mau sampaikan ke Pak Roy sama Bu Oki, minta saran saja. Saya nggak tahu
Ini termasuk apa? Ya. Ya. Saya setuju sama hal yang dikendalikan. Kita bisa mengendalikan dan tidak bisa mengendalikan. Seperti tahun 2015, waktu saya lumpuh total. Saya divonis tidak bisa sembuh. Tidak bisa jalan seumur hidup lagi. Itu vonis yang sangat menakutkan. Dan saya nggak bisa kendalikan penyembuhannya. Ya, 72 hari Om Namo tidak bisa bergerak. Berbaring total. Dan di rumah 11 bulan. Sampai saya doa, Tuhan saya udah nggak kuat. Angkat saja. Saya sudah nggak tahan. Besoknya saya bilang, sadar, Tuhan, batalin deh. Ya, nggak jadi dulu. Karena saya masih ada anak-anak kecil yang masih saya urus. Apa yang saya dapat dari sana? Saya coba memaafkan, menerima. Bahwa saya nggak bisa kendalikan kondisi dokter untuk obatin saya. Tapi saya coba mengendalikan emosi. Saya berusaha terapi, berobat. Dan mukjizat terjadi. Dokter vonis 10 tahun kemudian di atas kursi roda. Dalam 2 tahun dibantu LBA, saya bisa jalan. Walaupun sampai saat ini pakai tongkat. Ini saya katakan, pengalaman yang saya alami. Pikiran dan kesehatan memang betul kata Bu Oki, berhubungan. Kita saling mengendalikan. Ya. Lalu tapi dari sana saya bisa lewatin sampai sekarang masih terapi, latihan terus. Tapi ada satu hal yang lain yang sampai sekarang saya belum bisa, masih traumanya, masih terulang satu hal. Itu mungkin menyangkut masalah adalah seperti tadi, emosi sama cinta kasih. Saya termasuk orang cerewet. Kalau anak mau turun dari mobil, saya pasti turun dulu, baru pegang, buka pintu, anak turun. Ada suatu peristiwa masuk di mall, sepi. Saya parkir mobil sebelah kanan. Anak saya masih kecil, waktu itu 4-5 tahun. Pak, boleh turun nggak? Saya lihat kiri kanan, sepi. Boleh, saya masih depan. Pas dia turun buka pintu, di belakang ngebut satu motor. Dalam jarak hanya 3 meter, nabrak mobil saya. Tabrak pintu yang anak saya buka. Motornya terbang. Patah stang, orangnya patah tangan. Trauma itu sampai sekarang 10 tahun lebih. Saya belum bisa hilang. Saya nggak tahu. Nah, karena kan bisa kendalikan pikiran dan kesehatan. Dan menyangkut diri saya sendiri, saya bisa memaafkan. Tapi menyangkut yang orang lain, saya belum menemukan. Kalau kadang-kadang saya nyetir dengan suara itu, saya langsung sangat nggak nyaman. Nah, kira-kira kenapa Pak Roy kamu Oki? Mungkin bisa kasih pandangan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan. Bu Oki. Dr. Royce dulu, silahkan. Oke, saya coba kasih komentar ya Pak Ivan, meskipun ya terus terang jujur aja sebenarnya kan soal psikiatri itu bukan ranah saya ya Pak Irfan. Pak Ivan, karena kan stres, terus trauma masa lalu, terus sudah suatu hal yang nggak bisa dioperasi itu. Ya. Ya, tapi dari pengetahuan saya sebagai dokter aja ya Pak Ivan. Nanti kalau jawaban dari soal emosi dan hati dari Bu Oki aja ya. Nah, jadi memang betul Pak, stres apapun yang sifatnya suatu yang sangat berat, kita rasakan sebagai suatu memori yang sangat scarring itu apa ya, jadi bikin traumanya itu bikin sampai membuat kita tuh nggak pernah bisa melupakan hal itu. Biasanya itu suatu yang sangat traumatis memang. Ya, betul. Kecelakaan, apakah itu suatu hati yang disakitkan lah gitu, sakit hati, waduh kan kalau zaman dulu sakit hati, putus cinta, wah gitu kan, ada ya loh sampai bunuh diri kan ya kalau anak-anaknya cinta kan? Saking
dia tuh merasa tuh sangat berat. Kebetulan Pak Ivan sekarang itu punya pengalaman pribadinya itu, ya tentunya yang tidak akan pernah bisa dimengerti semengerti dan seperasaan Pak Ivan, ya siapapun yang diceritakan oleh Pak Ivan, hanya Pak Ivan sendiri yang bisa merasakan itu kan, gitu loh. Ya seberat apa? Mungkin kalau orang lain kayak saya ceritain, gitu aja, gitu kan nggak bisa, soalnya tidak mengalami sendiri. Ya. Jadi betul sekali Pak Ivan, saya sangat setuju, tidak mudah. Ya. Mungkin selamanya tidak akan hilang. Ya. Tapi kalau dari sudut kedokteran, kita tuh kadang memang kalau ngobatin penyakit, sembuh itu relatif Pak Ivan. Ini deh misalnya. Kalau saya operasi, saya selalu hubungan sama bagian saya deh ya. Saya operasi nih. Ya. Usus buntu, saya buka kan. Nah, terus ambil usus buntunya. Selesai, udah usus buntunya diambil yang radang, tutup lagi, jahit kan. Nah. Sembuh kan? Usus buntunya penyakitnya hilang kan? Tapi kulitnya cacat kan? Ya. Tidak mungkin terus bekasnya seberapi apapun pasti ada. Ya. Mau di laser, mau apa, pasti kalau dilihat masih ada lah. Ya. Otot yang saya potong itu saat sembuh nggak mungkin menjadi senormal yang awal. Pasti ada jaringan parut yang tadi scar, ya selalu ada. Ya. Usus yang udah saya obek-obek, yang saya udah pegang-pegang, kadang-kadang malah bisa lengket lagi karena saya pegang-pegang. Dan sampai sekarang itu manusia belum ada yang bisa menciptakan lapisan usus yang bisa sampai enggak lengket. Itu sampai sekarang lagi dicari, nggak ketemu-ketemu. Jadi usus sama dinding itu ada satu Ya, cairan yang sangat licin yang membuat usus itu nggak lengket, Pak. Begitu ada sentuhan kita, trauma, infeksi, itu sering lengket tuh. Itu sampai sekarang belum ketemu tuh, ya cairan itu dibikin gimana juga sampai nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa bikin, coba ya. Nah artinya kan pasien itu meskipun sembuh, tanda petik buat saya sebagai terbedah dari buntunya, sebenarnya kan relatif. Dia udah ada cacat, betul nggak? Kulitnya cacat, pasti. Ototnya pasti cacat. Dan nggak akan hilang sampai pasien itu meninggal. Jadi kesembuhan itu sangat relatif. Artinya apa? Dari mana sudut kita memandang. Pak Ivan sekarang bisa cerita, bisa ngomong, bisa dengan tenangnya, sampai nggak nangis-nangis. Buat saya, itu hanya memori, Pak. Jadi, secara kedokteran, meskipun saya bukan psikiatri, saya akan bilang Pak Ivan bukan orang yang sakit mentalnya. Pak Ivan cuman ada trauma khusus yang memang kalau ada motor lewat, Pak Ivan agak gitu sedikit kan, agak gimana gitu, wah, ya. Tapi tidak ada patologisnya, tidak ada hal patologis yang membuat Pak Ivan jadi pengen bunuh diri misalnya dengan itu, ya, atau udah yang di luar normal. Misalnya Pak Ivan sampai sekarang pun anak udah besar pun nggak boleh, pokoknya kalau lewat harus wah ngejaga. Nah itu udah patologis, itu nggak sehat. Ya. Tapi kalau terus udah gitu, ya udah sadar itu memang trauma saya. Tapi udah Pak Ivan sadar dan ya udah tenang gitu. Buat saya itu nggak sakit. Ya, buat saya itu Pak Ivan itu ya orang sehat tapi dengan trauma, dengan pengalaman traumatis, bukan dengan trauma, dengan pengalaman traumatis yang berupa pengalaman mental dan emosional yang traumatis. Nah jadi untuk saya sebagai dokter, kalau Pak Ivan ngomong gitu, pasti saya akan bilang Pak, Bapak itu normal. Kalau Bapak sekarang dengan pengalaman itu terus ketawa-ketawa aja, terus malah alah gitu, yang cuek bebek banget, malah jadi sangat tidak berhati-hati, itu justru nggak normal buat medis. Ya. Kok bisa orang yang sampai pengalamannya sedemikian traumatisnya, terus biasa-biasa aja, jangan-jangan ada gangguan patologis nih, justru. Nah, jadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang buat saya tuh ya wajar, emang harus begitu. Asal Pak Ivan sebagai pasien di sini, pasien artinya orang yang dengan gangguan emosional itu kan, menyadari bahwa itu bagian dirinya yang memang nggak bisa, mau minta obat apa coba ke kita, ya kan? Kita paling cuma bisa ngasih penenang. Tapi nanti Bu Oki akan menjawab bagaimana sih dan membimbing supaya tidak terlalu terganggu. Ya, tentunya kalau Pak Ivan tadi udah bilang RBA sekali, berarti Pak Ivan alumni kan. Nah, dengan ya betul.
Nah, dengan sadar ya bahwa hidup kan sementara, ya nggak? Entar juga 100 tahun lagi ini semua udah nggak ada apa-apanya, ya. Ya udah gitu loh. Apapun yang terjadi bukan kendali saya kok. Itu saya jawabannya dari sisi yang lain ya, bukan kedokteran nih. Ya, tapi kan memang tidak ada yang bisa saya kendalikan sebenarnya. Meskipun tadi Bu Oki bilang pikiran bisa kita kendalikan, oke. Tapi sebenarnya kan kejadian-kejadian apapun yang terjadi atas kita kan sebenarnya kalau mau jujur kita nggak bisa kendalin kan. Ya, apa besok kita masih hidup juga kita nggak tahu kan. Nah, jadi ya intinya gitu. Pak Ivan tuh sembuh kalau buat saya nggak ada penyakit. So don't worry. Ya, thank you. Itu jawaban saya Pak Ivan, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Royce. Terima kasih. Bu Oki? Iya. Nah, Pak Ivan, kalau kayak gini sebetulnya perlu digali sih. Kadang-kadang kita perlu ngobrol ya, perlu ngobrol, menggali dari sisi kiri, sisi kanan, dalam sini, sana bolak-balik pertanyaan. Itu kadang-kadang ketemu dasar masalahnya ya. Kalau saya lagi kepikir simpelnya ya, ini belum tentu benar. Secara umum kalau dari permukaan aja itu kelihatan Pak Ivan itu yang belum memaafkan diri sendiri. Yes. Ya. Nah, dari betul. sisi yang belum memaafkan diri sendiri ini yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Kalau saya merasa bersalah gitu. Ya. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan kita belum memaafkan diri sendiri, nah, memang itu masih ada perasaan, masih ada yang sampai seberapa tadi kalau Dr. Royce bilang bahwa itu dalam taraf wajar ya. Tetapi kalau dari segi saya bisa dibuat sebetulnya dengan lebih baik sih. Memang kalau ke kedokteran kita kalau obat atau apa pasti kan nggak usah ya. Tapi dengan kita mengenali dan kita bisa memaafkan diri sendiri, nah itu akan lebih baik. Ya, jadi salah satu tipsnya Pak Ivan coba diam, kemudian mengenali lagi peristiwa itu, dan Pak Ivan benar-benar memahami bahwa segala sesuatunya itu kebetulan kalau peristiwa yang seperti ini kan memang Pak Ivan ya tidak melakukan hal-hal yang jelek gitu ya. Nah, dia dengan kecepatan tinggi ada kesalahan dari pihak dia dan sebagainya. Nah, itu Pak Ivan menyerahkan beban tidak bisa memaafkan diri sendiri, serahkan itu kepada Tuhan. Ya. Dengan yang diajarkan itu Pak, dengan hati, ya, kemudian melepaskan beban. Betul. Itu salah satunya. Dan memang tidak bisa sembuh dalam sekali. Nggak bisa dengan sekali, oh udah hilang gitu ya. Nggak. Dengan kita mengorek lebih dalam, memaafkan diri sendiri, mengorek lebih dalam lagi bahwa kita nih minta bantuan Tuhan, bahwa kita tidak mampu melakukannya sendiri, mungkin perlu beberapa kali gitu Pak. Ya, itu sih. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Oki, terima kasih Dr. Royce. Pak Ivan, terima kasih. Ada sahabat pembelajar yang yang ingin bertanya. Mau sharing sebentar. Oh ya, silakan Pak Bambang. Ya, ini cerita saya ini hampir sama dengan Pak Ivan, cuma hanya berbeda, kekuatan dari batinnya berbeda. Saya umur 30 itu stroke, saraf ke-7 sudah kena pendarahan otak. Nah, terus berbarengan dengan glaukoma. Nah, itu semua sudah, kalau orang itu sudah mata sudah kena, pikiran sudah kena. Nah, itu pikiran sudah putus asa saya. 50 berapa bulan di rumah sakit. Nah, itu. Terus setelah itu saya operasi selesai, nggak ada masalah. Mata, glaukom juga setelah itu operasi semua selesai. Terus begitu mengenal teman, kita diajak berdoa. Nah, setelah kita ajak berdoa pasrah, ya tapi mesti memikirkan beban saya ini, hidup saya ini mau bagaimana nanti kemudian usia umur 30 itu. Mesti panjang. Nah, hidup ini mesti lama dan lagi kita penyakit ini saraf ke-7 dan sudah pembedaan otak ini berarti pikiran saya nanti suatu ketika ada yang
nggak betul ini, nanti saya punya pikiran yang nggak sudah kurang baik itu. Mata saya juga karena ini ke satu ketika bagaimana kalau nggak kelihatan gitu. Ya maka dari itu lama-lama saya punya semangat lagi. Kita setelah itu tahun 95, 10 tahun kemudian baru bisa saya berubah pikiran. Wah, kita takdir, saya pasrah pada Tuhan. Maka dari itu, setelah itu sekarang itu terus kita ketemu teman, kita belajar pernapasan berhasil, kita agak sembuh. Mata penglihatan itu meskipun ini sudah blank, tinggal satu yang carry 20%. Dan sekarang mengenal dengan KSH, kenal ini, saya giat belajar ini supaya menghilangkan rasa beban pikiran ini, supaya hilang. Saya tidak merasakan dan saya pasrahkan pada Yang Maha Kuasa dengan hati saya ini. Saya giat dimanapun, saya tiap hari ikut di grupnya Bu Oki sampai sekarang. RBA juga ikut, besok ini Reiki juga ikut, semua nanti ini saya ikuti terus supaya menghilangkan beban pikiran saya, supaya tidak bisa banyak perlu kesannya nanti. Kemudian bagaimana saya sudah pasrahkan. Nah, sekarang ini seolah saya ini sudah seperti orang sehat, tapi sebenarnya ini sudah kelihatan, ini sudah tidak umur saya. Ini otak saya sudah lubang, sudah pendarahan. Ya, itulah cerita saya. Ya. Di antara Luar otak biasa. dengan hati ini. Luar biasa Pak Bambang ya. Bisa bedakan antara otak dan hati ini. Saya baru mengerti sekarang ini. Kita dengan hati ini kita pasrah dengan Yang Maha Kuasa. Iya. Baik, terima kasih Pak Bambang, luar biasa. Ada komentar dari Dr. Royce atau Bu Oki? Dr. Royce dulu. Kalau Dr. Royce nggak ada, baru saya. Ya, terima kasih Pak Bambang sharingnya. Wah, luar biasa ya. Itu pengalaman hidup yang mungkin jarang ya, Bu Oki ya. Sabar ya. Memang betul sekali ya, 10 tahun tuh memang cukup lama tuh Pak Bambang tersiksa ya. Bagaimana Ya. ngapain ya? Iya. Ya. Umur 30 saya kena. Ya, puji Tuhan, tapi ketemu Bu Oki ya Pak Bambang, ya ikutin terus aja. Iya. Saya sekarang pasrah, happy aja. Tidak memikirkan dari otak ini. Saya mikir hati sepasrah apa adanya. Kan Pak Bambang happy aja pikirannya kan, positif kan, biasanya kan jadi lebih bagus ya. Badan juga terasa. Ya, tapi kesehatan juga lebih fit. Itu kan nyambung memang. Ini saya alami sendiri ini. Jadi ini suatu kesaksian untuk teman-teman nanti, kalau ada yang seperti saya ini harus berjiwa satria. Berjiwa besar ya. Oke. Apa Baik. adanya. Ya. Kalau Mungkin ada tambahan? dari saya ya di sini menyadari bahwa ketika manusia itu sudah mungkin tidak bisa melakukan apa-apa ya, kita kan akan lakukan yang terbaik dari segi kedokteran, mungkin dari segi psikiatri dan sebagainya. Ada satu yang kita nggak boleh lupa, bahwa kasih sayang Tuhan ya, bahwa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan memasrahkan segalanya, ternyata luar biasa juga hasilnya untuk Pak Bambang. Mujizat yang luar biasa. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang, sharingnya luar biasa. Pak Dr. Royce juga terima kasih komentarnya, Bu Oki. Kita buka satu pertanyaan lagi ya, yang terakhir ya. Oke, silakan kalau ada mungkin dari sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing. Bu Erni mungkin atau Bu Nuraina, ini saya mention yang buka kamera ya. Ada Pak Barjadi, ada Bu Eka juga. Atau sahabat pembelajar yang lain yang mungkin belum bisa buka kamera. Ada, kalau mungkin masih merenung ya, bagaimana? Oh benar ya, apa yang disampaikan Dr. Royce dan Bu Oki ya. Oke, kalau nggak ada mungkin bisa kita closing statement ya untuk menutup seminar online malam hari ini.
Bu Oki dulu atau Dr. Royce dulu? Saya selalu mendahulukan Dr. Royce. Oke, silakan Di sini saya. Dr. Royce. Terima kasih. Ya, mungkin agak kesimpulan yang tadi aja ya, bahwa saya justru senang sekali belajar dengan grupnya Bu Oki itu ya, dengan Pak Irman ya. Karena saya tahu bahwa manusia itu sebenarnya kan bukan cuma fisik. Saya sebagai dokter selalu diajarkan yang fisik ya, dari anatomi itu, dari otak, organ dan sebagainya. Karena itu yang bisa diukur. Ya, tapi ternyata hal-hal yang kita belum tahu itu masih banyak. Ya. Pikiran aja sebenarnya kan masih fisik, gitu kita belum ngerti betul. Ya. Emosi yang sudah lebih nggak non fisik tapi belum terlalu dalam sebenarnya itu, ya dibandingkan dengan yang Bu Oki dan teman-teman yang udah masuk hati kan jauh lebih dalam kan, hal-hal yang kita nggak pernah bisa bayangkan karena kita nggak bisa ukur. Itu juga ternyata ya kita juga suatu yang holistik, suatu yang menjadi satu kesatuan. Nah, jadi betul sekali bahwa pikiran mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi badan kita tentunya juga, itu mempengaruhi kesehatan kita. Ya. Jangan lupa bahwa kita sebagai manusia diajarkan, saya sebagai dokter selalu diajarkan kan, otak adalah pusat dari tubuh kita. Betul, secara fisik sih ya, karena kita bisa gerak, kita apa, itu dikendalikan oleh otak. Kita marah, kita apa, emosi, otak juga yang mulai. Tadi saya udah bahas kan, kalau kita pikirannya nggak benar, pikirannya negatif terus, sakit kita. Nah, tapi jangan lupa bahwa ada juga pusat yang lebih dalam sebenarnya dari segalanya gitu. Hati kita. Yang tadi kan bolak-balik ya, sudah disinggung oleh Bu Oki sedikit tentang hati. Pak Ivan sendiri sama Pak Bambang sudah ngomong tentang hati. Itu adalah pusat dari segala justru yang fisik maupun non-fisik kuncinya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian tertarik ya bisa tanya Bu Oki tuh ya, gimana sih mengenali hati? Karena untuk mengetahui kenapa tuh kalau pakai hati lebih jelas sih. Bahkan ya otak kita pun kalau kita jadikan hati kita sebagai pusat, bukan otak, itu lebih happy jadinya. Ya. Mungkin Pak Bambang sendiri kan udah belajar ya, bahwa kalau kita udah percaya sama hati, otak akan lebih tenang, pikiran lebih tenang, lebih damai. Nah, saat pikiran tenang damai kan positif tuh jadinya. Ya. Jadi kadang susah kan, ayo gimana nih biar pikiran positif, pikirnya yang selalu positif aja. Ya juga capek sih ya kadang-kadang ya. Tapi kalau gitu kan lebih serah kan ya. Itu dengan sendirinya pikiran akan tenang aja sendiri. Nah, begitu pikiran tenang, damai gitu, positif jadinya kan. Ya semua fisik juga akan ikut menjadi positif, lebih tenang, lebih sehat. Kira-kira mungkin dari saya closing statement-nya begitu. Mungkin Bu Oki silahkan. Iya. Terima kasih Dr. Royce. Nah, mengenai hati sudah disinggung cukup banyak ya dengan Dr. Royce. Kalau yang dari saya mungkin di luar dari itu adalah bahwa ayo kita ini hadir di sini ada berapa puluh orang ya, bukan hanya untuk mendengarkan pada saat ini, tetapi memetik manfaat atas apa yang sudah kita diskusikan bersama pada malam hari ini, ya, apa yang sudah kita dapatkan. Jadi seperti yang minggu lalu judulnya adalah NATO, no action talk only. Jangan cuman hari ini dengar oh ya, tetapi setelah selesai ditutup Zoom-nya kembali ke kebiasaan lama. Ya, kita mau berubah Bapak Ibu. Kalau kita tahu pikiran itu mempengaruhi kesehatan, ayo kita mulai sekarang, mulai dari yang kita bisa ya, karena tidak semuanya di sini juga belajar hati, mulai harus ingat juga untuk berpikir positif ya. Kemudian tahu bahwa tidak bisa hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dilupakan, melakukan hal-hal positif yaitu dengan cara olahraga, berjemur, makan sehat, tidur cukup. Ya, jika ada masalah-masalah yang kita rasanya nggak enak,
kenali diri sendiri. Kalau kita sudah mengenal, maka kita akan bisa mencari penyelesaiannya. Begitu Bapak Ibu. Dengan kita mengenali diri sendiri, itulah awal dari penyelesaian atas apa masalah kita. Yang mana itu pasti akan berpengaruh pada kesehatan kita. Ayo sekarang kita action. Jangan cuman mendengar saja dan tidak berubah. Paling tidak ada satu hal kecil yang Bapak lakukan dan Bapak Ibu lakukan di hari ke depannya, yaitu yang mengenai tentang pikiran itu. Begitu aja Pak Dewa. Baik, terima kasih Bu Oki, terima kasih Dr. Royce. Sebelum kita tutup, saya ingatkan lagi untuk Anda yang ingin bertemu kembali dengan Ibu Oki dan Dr. Royce di minggu kedua bulan September, Anda bisa ikuti coaching kesehatan di Zoom, ya. Biaya coaching kesehatan 500.000, tapi menjadi 250.000 per orang selama 2 jam. Info pendaftaran Anda bisa kontak di nomor yang sudah ada di share screen ya, 0857 1660 4892, dan juga ada eventnya Bu Oki, Lokakari Online, Rahasia Berjalan Alami. Ikuti pelatihannya tanggal 5 September 2020, mulai jam 9:30 pagi via Zoom juga. Informasi 0857 1660 4892. Baik, terima kasih Bu Oki, terima kasih Dr. Royce, luar biasa malam hari ini sharingnya, dan terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join. Pasti banyak manfaat yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan, hari Kamis malam jam 7:30. Jangan lupa kita kumpul lagi ya. Salam sukses luar biasa, stay healthy. Ya, gimana Bu Oki? Ada yang bertanya untuk nomor HP, mungkin bisa tanya ke Bu Endah dan kita Bu Endah, ya. Ya, ke Bu Endah. Kita nomornya Bu Endah juga. Oke, kita foto bersama di handle oleh Ibu Jessica. Silakan, Bu Jessica. Ya, baik. Bapak sahabat pembelajar boleh buka dulu kameranya. Kita akan foto sebanyak 3 kali. Saya akan hitung ya. Yang buka kamera boleh buka dulu kameranya. Oke. 2. Oke. 1 kali lagi. 1, 2, 3. 1 kali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Oki, terima kasih Dr. Royce. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima semuanya. kasih Bu Oki.